Kamera yang mana, Bu? Kamera di Webex-nya supaya tidak berbagi sinyal. Oh gitu. Supaya materinya bisa disajikan. Khawatir saya karena berbagi sinyal, jadi kesulitan nanti untuk presentasinya. Tapi kalau sinyalnya stabil, Oh, berarti posisinya udah gitu ya. Oh iya, kecil itu. Ya. Kameranya dimatiin. Awalnya kasih dulu. Halo. Kecil. Ya, bisa mendengar, Bu? Bapak-bapak, Ibu? bagus. Iya, Gambarnya gimana? Bagus. Oh, bagus. Iya, ya. tinggal itunya Bapak, PPT-nya belum, PDF-nya belum di-share. Bisa. Belum ditampilkan. Bentar, Bu ya. Oke. Mungkin bisa dibantu Bapak. Iya, mangga. Konten ikon. Sadaya ya. Sadaya. Bentar, Bu. Bentar ya. Sabar. Bapak Ibu sambil menunggu pemateri untuk, silakan Bapak Ibu bisa download dulu materi yang telah kami share di chat. Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu supaya nanti pemateri memaparkan materi Bapak Ibu tidak nyambung dengan yang Bu Nenden, Bu Anita sudah siap ya? Sudah oke? Mendengar suara saya? Oke. Kalau kita kesulitan karena sinyal di situ tidak memungkinkan untuk share screen, Bapak boleh bantu oleh panitia untuk share screen-nya. Oke. Ibu, Terdengar apa? Terdengar deh. Oke, sudah bisa. Anita, Pak. Dokumen. Feedback deh. Bisa dibantu, Bu? Apa? Lupa handy namanya. Oh. Nah, namanya. Saya feedback kah? Iya langsung. Iya. Kita sudah siap. Bu Nenden. Iya, Bu Nenden. Yang satu dikecilkan aja. Siap. Kirim. Kalau komputernya merekam. Oke, sudah bisa dimulai. Tes lagi Bu Nenden. Cek.
Oke, siap wanita. Selamat datang Bapak Sunawan. Salam kenal Bapak, saya Anita Nurhasanah dari Satu Tarakan, Kalimantan Utara, di mana hari ini akan memandu sebagai host. Salam kenal Bapak. Ya, Bu. Monggo silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat datang untuk Bapak narasumber atas nama Bapak Wawan Sunawan yang saat ini menjadi atau bertugas sebagai Wakamat bidang kurikulum. Oke. Suara saya ini ya double ya, touring. Ya, ada pantulan. Oh, memantul ya. Lalu ada yang masuk nih, sepertinya. Ada suara laki-laki. Iya, betul Bu. Tes 1 2. Ya, sip. Dilanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, selamat bergabung dalam forum NGMP Biologi Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa meskipun yang melaksanakan guru-guru biologi, tetapi materinya itu tidak hanya IPA atau sains atau biologi, tapi juga umum ya Bapak Ibu. Ini umum. Webinar kali ini malam ini yang dilaksanakan oleh MBB Provinsi Jawa Barat untuk umum. Bu Anita, suaranya nggak Bapak jelas. Ibu sekalian, selamat bergabung pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa bersama. Semoga diberikan kelancaran dalam kegiatan kita malam hari ini. Bersama saya, Adina, pada malam hari ini sebagai Bu Anita suaranya double ya? Suaranya dulu. Titik. Iya, kenapa kok double ya? Coba sebentar. Nah, kalau Bu Anita dimatikan nggak double. Coba. Halo? Halo. Suaranya double. Bu Nenden pakai dua nggak dinyalakan dua-duanya? Enggak. Enggak. Oke. Udah Bu Anita dibuka dulu, nanti biar aku bantu matikan mic-nya. Coba sebentar. Kalau Bu Anita dimatikan nggak double. Oke, 1 2. 1 2. Oleh. Bu Nenden pakai 2.
tadi sudah saya buka teh. Baik Bu Anita, lanjut ke saya. Iya, silakan. Kali ini moderator pada malam hari ini adalah Ibu Nenden. Terima kasih atas waktunya Bapak Wawan Sunawan telah hadir pada MBB pada episode 10 pada malam hari ini. Baiklah rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas tentang strategi analisis konteks kompetisi kompetensi dasar atau KD Mapel Biologi di dalam pengembangan IPK. Silakan Ibu Nenden. Ya, terima kasih Ibu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul bersama di dalam room ini pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita. Tapi sebelum menginjak ke materi, terlebih dahulu saya akan paparkan CV dari pemateri kita hari ini. Nama Bapak Wawan Sunawan, NIP 1944041992031004, jabatan guru madya, kemudian tugas lama, beliau pernah di MA Negeri Model Manado dan PSBB Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. Tempat tugas yang baru beliau ada di MA Negeri 6 Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2006 hingga sekarang. Dan tugas tambahan beliau sebagai Wakamat Bidang Kurikulum MA Negeri 6 tahun 2007 sampai dengan 2013. Kemudian juga beliau sekarang menjabat sebagai Wakamat Humas dengan alamat Kampung Citoe RT 21 RW 6 dengan nomor handphone beliau 0821 20 21 6863, Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya tahun 1977, kemudian SMP PGRI Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya tahun 1980, kemudian SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya tahun 1984, S1 FKIP Unsil tahun 1989, jurusan MIPA, program studi pendidikan biologi, S2 Magister Pendidikan, program Pasca Sarjana UPI Bandung tahun 2000, jurusan IPA Sekolah Menengah dan konsentrasi di bidang pendidikan biologi. Adapun pengalaman mengajar beliau selama bertugas, ini sangat banyak sekali. Mungkin saya hanya akan menyampaikan satu saja, yaitu dari tahun 2006 mutasi tugas, yaitu memilih tempat tugas di Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri 6 Tasikmalaya sebagai guru mata pelajaran biologi. Dan karya tulis beliau ini sangat banyak sekali. Mungkin saya akan membacakan yang paling terbaru itu, meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui fungsi dan tugas pengawasan, yaitu upaya penguatan terhadap pendidikan lingkungan madrasah tahun 2016. Dan kegiatan yang pernah diikuti beliau juga, subhanallah, banyak sekali.
Saya akan membacakan yang terakhir saja, yaitu DDLK dalam kegiatan PKG dan PKB Guru di Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Penyelenggaranya yaitu Balai Diklat Keagamaan Bandung selama 4 hari di bulan Agustus 2016. Iya. Baik Bapak dan Ibu Bapak sekalian, adapun materi untuk hari ini, Bapak narasumber kita akan memaparkan materi tentang strategi analisis konteks kompetensi dasar mapel biologi di dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, malam ini kita akan berbagi informasi terkait dengan tugas-tugas kita di dalam kegiatan mengelola pendidikan. Saya bukan berarti lebih tahu dari yang lain, tapi saya akan mencoba berusaha untuk berbagi informasi terkait dengan tugas yang saya sebutkan barusan. Satu kenikmatan di dalam hidup ini, dan sekian ratus nikmat, ribu nikmat, ialah nikmat hidup sehat. Untuk itu, karena kita hari ini sehat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatan itu, pada malam hari ini kita bisa berbagi informasi tatap muka, saling mendengar. Nanti ada kegiatan lanjutan saling bertanya jawab terkait tugas-tugas kita di dalam tholabul ilmi, mengajarkan ilmu di dalam kaitannya dengan tupoksi guru. Terima kasih kepada tim MGMP Provinsi Jawa Barat yang telah mengundang saya untuk mencoba tampil dalam konteks forum ini. Terima kasih kepada kolega operator di Satker kami di MAN 6 Tasikmalaya yang sudah berupaya. Maklum kami ini ada di pelosok di kabupaten, bukan di kota, dekat ke pantai, kira-kira 3 kilo lah. Jadi jaringan kami ini tidak sekuat, sehebat seperti di tempat lain. Untuk itu kami mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada guru-guru kami dulu yang telah mengajarkan ilmu, terutama yang terakhir kepada Bapak-Bapak Ibu dosen di UPI Bandung, karena kami alumnus dari sana tahun 2000, telah mendidik kami, membentuk perilaku kami sebagai pendidik. Ilmu yang Bapak Ibu sampaikan dulu sekarang bermanfaat bagi kami. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Saya mulai dari mana dulu ya? Terkait dengan judul tadi, ini permasalahan pertama di tempat kami, kesulitan guru di dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, khususnya di dalam menyiapkan administrasi. Dari diskusi-diskusi dengan kawan-kawan itu, rata-rata guru-guru kami ini, bukan saya menyangka kepada yang lain dibuat sama, tidak ya, tetapi rata-rata di tempat kami itu konteks bagaimana melakukan proses analisis terkait dengan pengembangan IPK dari KD itu masih belum semua memahaminya. Nah, berangkat dari itu, Bapak Ibu, saya mencoba untuk merancang konteks itu dalam bentuk konten-konten untuk ditayangkan dalam sebuah forum. Itu latar belakang mengapa saya menayangkan konten itu di dalam forum ini. Mungkin bagi yang lain, di tempat lain, di madrasah lain, atau di SLTA lain, ada yang sudah melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merefleksi kepada Undang-Undang Pendidikan nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, tugas guru itu secara umum intinya 4 ya. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan bimbingan. Nah, di dalam konteks perencanaan ini ada kata para ahli informasi, ahli hikmah, gagal merencanakan, gagal melaksanakan, atau sebaliknya. Nah, walaupun ada hal yang orang lain menyampaikan bahwa terlalu ideal itu tidak bagus katanya. Itu. Dalam konteks ini, saya mencoba untuk memikirkan tentang hal ini yang menjadi permasalahan guru di lingkungan madrasah. Bapak Ibu, seperti materi yang sudah saya siapkan, mari kita masuk kepada konteksnya. Peta forum MGMP kita malam ini mulai dari paparan sejarah kurikulum. Tidak apa-apa ini ya, untuk mengingatkan sebagai pengetahuan, informasi baru bagi yang belum mengetahuinya, yang sudah tahu hitung-hitung memperkuat informasi. Kemudian bukan hal baru ini, elemen dasar regulasi kurikulum KTSP terkait Permendikbud yang sudah dikeluarkan secara nasional, ialah regulasi tahun 2016. Kemudian pemetaan kompetensi dasar, mapel biologi, ini ada perbandingan ya, perbandingan. Saya menyadurnya dari lampiran Permendikbud 24 2016, kemudian 37 2018. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya semuanya, sudah menelaahnya sampai tuntas, sudah paham terhadap maksud regulasi itu. Kemudian Bapak Ibu juga akan nanti mendengarkan paparan terkait perubahan KD mapel biologi dalam satu satuan semester, khususnya untuk kelas 3. Ini jadi polemik bagi kami di daerah. Mengapa jadi polemik? Ini nanti berbenturan dengan waktu. Kemudian bagi yang belum memahaminya, ada beberapa terminologi, perubahan-perubahan istilah, dulu begitu, sekarang begini. Nah, bagi yang belum
mendapat informasi nanti ada paparan ini. Kemudian apa produk akhir dari kegiatan kita malam ini? Tentu Bapak Ibu ialah satu produk bukan berpikir baru ya, sebab tidak ada yang baru. Yang ada itu formula baru barangkali. Saya ingat bakso tahun 75, waktu itu masih SD, sampai sekarang formula bakso itu kontennya sama. Tapi yang berbeda adalah bentuk dan rasa. Formulanya dimulai dari ada air, ada garam, ada cabai, ada mie, DLE, dan lain-lain. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Jadi kalau begitu, apa bedanya bakso dulu dengan sekarang? Nah, ini nanti ada beberapa analogi ke situ. Kemudian Bapak Ibu, selama ini ketika Bapak Ibu menyusun konsep untuk ADM guru, khususnya di dalam menyusun RPP, biasanya guru memetakan waktu itu dari silabus ya. Atau dulu memang di silabus sudah disebutkan angka-angka berapa jam. Paparan kali ini bukan begitu. Kita akan mulai dari akarnya dulu gitu ya. Sampai kepada setelah dipetakan IPK itu nanti ada estimasi waktu untuk KD ini berapa waktu pasnya. Untuk KD yang itu juga berapa. Sehingga angka akhir itu nanti akan dipakai, dimasukkan di dalam RPP bagian paling awal, yaitu di identitas. Identitas RPP itu bagian awal kan, di situ ada waktu, alokasi waktu. Nah, konsep saya ini menghitung waktu itu harus diawali dari proses analisis kompetensi dasar dulu. Memang ini perlu waktu. Saya mencoba menyusun ini untuk satu KD itu rata-rata memerlukan 1 sampai 3 lembar. Kalau Ibu Bapak guru ngajar di kelas 1, KD yang dipakai sekarang adalah 11 kompetensi dasar, dikalikan saja 11 kali 3 berapa gitu. Kemudian untuk kelas 2 kalau saya lihat pemetaannya ada 14 kompetensi dasar, kali 3 berapa? Kelas 10, kelas 12 ada 10 kompetensi dasar. Nanti saya berbicaranya agak mengerucut ke kelas 3 ya, sebab kebetulan saya ngajar di kelas 3. Di bagian akhir ada proses seperti biasa, saya siapkan waktu untuk diskusi, tanya jawab. Dalam konteks kekinian namanya refleksi. Melihat kegiatan kita dari awal sampai akhir, kita menemukan sesuatu untuk kepentingan perbaikan ke depan. Dan nanti kita kemas dalam bentuk bahasa dalam pendidikan itu brainstorming ya, curah gagasan begitu. Tentu di akhir kegiatan kita diharapkan Bapak Ibu semua ada upaya implementasi. Ya bagaimana mungkin bisa diimplementasikan dalam konteks kita bertemu hitungan 1-2 jam. Mudah-mudahan dengan konten materi di PowerPoint dan yang lainnya sudah saya bagi di grup WA bisa untuk ditelaah kembali oleh Bapak Ibu guru untuk bahan informasi di dalam melaksanakan tugas. Nah, kesimpulan akhir dari kegiatan kita tentu Bapak Ibu 2 ya, pemenuhan tugas guru untuk profesi guru terhadap Standar Nasional Pendidikan nomor 22 dan 23 tahun 2016. Apa itu? Tentang atau terkait dengan standar proses dan standar penilaian. Itu sebenarnya tujuan atau goal pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita melihat sepintas saja. Saya ajak melihat tahun-tahun perubahan kurikulum di negara kita. Ini penting.
di negara kita itu atau negara kita mengelola pendidikan sudah lama. Tahun 47 sudah ada kurikulum namanya dalam bahasa Belanda Leerplan. Dalam konteks kekinian namanya rencana pelajaran. Tidak lama kemudian ada perubahan tahun 52, 64 saya ini lahir di tahun 64. 3-4 tahun kemudian berubah tahun 68. Tahun 75 bagi bapak-bapak yang mendengarkan di forum ini yang lahir tahun 60-an mengalami belajar di SD menggunakan kurikulum tahun 75. Istilah GBBP itu dulu lebih populer. Satpol, satuan pelajaran ya, sampai kini juga kita masih mendengar itu. Lalu tahun 84 sama GBBP, ada AMP dulu itu. Konteks kekinian mungkin apa ya? Kalau saya analogikan AMP itu kalau sekarang mirip dengan analisis KD kayaknya. Satpol. Kemudian ada garapan untuk guru setiap kita nyusun satpol waktu itu namanya TIK. Tujuan instruksional khusus. Kalau sekarang IPK. Kemudian TIU, tujuan instruksional umum. Nah, perubahan lagi tahun 99 ya. Ada namanya suplemen. Saya juga waktu itu sudah ngajar tahun 84 ya, 99 sudah ngajar. Tetapi namanya suplemen, kalau kita minum suplemen cutting daeng, dalam konteks kurikulum itu namanya ada reduksi justru. Ada pengurangan bahan ajar ya. Nah, tahun itu ada Undang-Undang Pendidikan Indonesia nomor 2 tahun 89. Kemudian 2004 paling populer di guru KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 terkait Sisdiknas. Jadi sampai kini kita undang-undangnya itu ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Tupoksi guru masih seperti itu ya. Kemudian sertifikasi juga di undang-undang itu dibunyikan, ada di situ pasal-pasal menyangkut itu. Kemudian tidak lama 2 tahun kemudian 2006 KTSP ya diperkuat dengan aturan pemerintah PP 1925 terkait SMP Standar Nasional Pendidikan yang 8 itu. Bapak Ibu harus katakan yang 8 ini apa saja. Standar isi SKL, standar guru, standar penilaian, standar proses, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian dirubah lagi, perubahan perbaikan, revisi 2013. 2013 itu KTSP juga. Jadi jangan lupa, kurikulum 2013 itu adalah kurikulum revisi KTSP 2006. Nah, di sini kalau kita menelaah lebih jauh, kaya sekali regulasi. Jadi regulasi untuk memperkuat revisi yang 2013 itu yang 5 itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya bicara seperti di birokrasi ya. Tidak apa-apa. Ini penting. Nomor 20 terkait SKL, standar kelulusan. Tentang isi mapel di situ dibuat standarnya ya. Permendikbud 21. Standar proses nomor 22. Menilai 23. KDKI atau KIKD 24. Nah, konteks kita malam ini fokus ya kepada KD gitu. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu guru di tempat lain, apakah di Pulau Jawa, di luar Jawa, apa yang 5 regulasi yang disebut tadi Bapak Ibu sudah punya, lalu sudah menelaahnya sampai tuntas atau tidak gitu. Kalau belum punya Bapak Ibu, mohon dari sekarang, sebab ini adalah SOP bagi satker, bagi guru di dalam tupoksinya. Dan ini harus dijadikan satu, jangan cuma disimpan di soft copy, di flash disk atau di laptop. Lebih bagus di
copy, dijilid, suatu-suatu kita bisa baca itu. Kemudian Bapak Ibu lanjut. Nah, Bapak Ibu silakan menelaah, mengorek-ngorek, menelisik, rekapitulasi hasil analisis KD yang sudah saya lakukan ya. 1 bulan yang lalu ini sebenarnya. Bapak Ibu coba dilihat untuk kelas 1. Kelas 1 itu di KD 3 ya. Ada 11, KD 4 ada 11, sama tetap 11. Nah, Bapak Ibu lihat ke bawah di materi. Di kegiatan pembelajaran yang lama di semester ganjil itu ada 6 yang dilaksanakan oleh guru. Semester genap 5, 6 tambah 5 11. Konteks sekarang saya melihat di Permendikbud 37 2018 untuk kelas 1 semester ganjil KD-nya dilaksanakan 7. Sisanya 4 berarti ya. Tidak perubahan jumlah, hanya bergeser posisi. Yang asalnya ganjil 6 sekarang jadi 7, yang asalnya semester genap 5 jadi 4. Kemudian kelas 2 tetap ya ganjil genapnya 77 karena kelas 2 itu KD berdasarkan Permendikbud 37 2018 atau 24 2016 tetap 14. Kemudian kelas 3. Nah, ini kelas 3 berubah seperti kelas 1 dan ada masalah untuk kelas 3. Menurut hemat saya ada masalah. Tinggal nanti ada kegiatan diskusi ya. Apa masalahnya? Di semester ganjil dulu ada 8. Ya. Genapnya 2. Untuk kelas 3 itu yang 2 di semester genap itu evolusi dan bioteknologi. Di Permendikbud 37 berubah perbandingannya. Ya. Jadi 73 berarti ada 1 KD nomor 3.8 yaitu mutasi ditarik di semester ganjil. Maaf, semester genap. Nah, ini menjadi masalah. Apa masalahnya? Kelas 3 itu hanya 8 minggu efektif saya kira belajarnya. Sementara materi pelajaran ditambah di semester itu. Nah, ini masalah. Apa efeknya? Tentu materi tidak akan tuntas. Ini bicara ideal ya. Tidak tuntas diajarkan kepada siswa sebab diburu oleh waktu ujian. Nah ini. Nah nanti ini bahan masukan barangkali kalau bisa dianggap sebagai masukan untuk ahli-ahli materi di kurikulum nasional. Nah, kita akan menyembuhkan dari pemetaan KD MAPA Biologi di kurikulum 2013 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kesimpulannya ialah terjadi perubahan pemetaan terhadap rancangan tupoksi. Kalau sudah berubah begini, sekarang ada pertanyaan, apa ADM guru mulai dari RPP dan lain-lain, pemetaan KKM tetap gitu loh. Kalau tetap berarti Bapak Ibu belum masuk ke ranah ini saya kira. Jadi harus idealnya ini akan merubah semua terkait dengan administrasi guru per semester. Bisa dilanjut. Nah ini saya kira sudah punya semua. Ini standar nasional, KI pengetahuan, kompetensi inti 3. Ini standar isi ya namanya. Permendikbud 21 ini. Kemudian kompetensi inti 4 terkait keterampilan. Nggak usah dideskripsikan, sudah ada ini. Bisa dipindah, Bu. Nah ini tadi sudah dipetakan, saya mencoba untuk menghilangkan
Coba dilihat yang paling bawah, 3.8-nya sudah tidak ada di situ. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, 3.8 masuk di semester genap. Di semester genap. Lanjut. Trust. Nah, Bapak Ibu, ini garapan kita, nggak bisa dihafal kecuali yang pandai menghafal. Tugas guru itu tidak akan lepas dari ini, dari bagaimana mengatur-ngatur, memilih-milih kata kerja operasional ketika merumuskan konsep terkait RPP, ya, terkait IPK nanti. Kemudian ini sudah pada tahu semua, hitung-hitung untuk mengingatkan kembali. C1, C2, C3, lanjut. C4 analisa, analisis, evaluasi, kemudian C6 mencipta. Nah, ini rata-rata ketika kita memilih KKO, ketika nyusun konsep itu, Bapak Ibu guru yang lain masih bingung, begitu kira-kira. Ini adalah bentuk perubahan dari konsep KKO yang dirubah oleh Cradwell dan Tuan Anderson dari Bole sana, diadopsi oleh kita, bahwa cara berpikir kita itu meliputi tahap-tahapan seperti ini. Ini dalam konteks pedagogik namanya proses kognitif ini, ya. Nanti dilanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat atau merefleksi dari hasil coretan saya tadi itu, kira-kira ada 7 nih, ada 7 permasalahan, ada yang untuk perbaikan, ada untuk mencari solusi, ada untuk rekomendasi. Mari kita membaca satu-satu ya, bahan refleksi ke depan, terkait dengan hasil analisis KD tadi, pemetaan KD mapel biologi untuk kelas 1, 2, 3. Apakah alokasi waktu untuk PBM guru sudah sesuai dengan yang dipatenkan dalam Kaldik, kalender pendidikan? Nanti yang menjawabnya adalah kita-kita ini. Apakah setiap guru mapel biologi dalam 1 semester tuntas melaksanakan PBM mengacu pada pengembangan KD? Silakan dijawab ya, dalam hati. Yang ketiga, apakah jumlah KD yang ditetapkan dalam regulasi perlu dirubah? Ya. Kemudian yang keempat, kalau perlu perubahan, apakah reduksi KD atau justru menambah konten rumusan KD baru maksudnya? Kemudian yang kelima, alokasi waktu khusus kelas 3, apakah penambahan jumlah KD 3.848, sebagaimana saya sampaikan tadi, di semester genap atau ke semester genap, justru bertolak belakang dengan dimajukannya ujian-ujian di masing-masing satker. Jadi materi mepet kelas 3 semester genap jadi 3 KD, sementara waktu ujian dipercepat. Itu masalahnya. Kemudian yang keenam, KD nomor manakah yang masih dianggap rumit atau sulit diajarkan pada siswa? Ini subjektif, pribadi sifatnya, sebab ada guru yang paham terhadap KD nomor 2, yang lain tidak, atau kurang memahaminya. Ada yang katalar KD nomor 1, misalnya untuk kelas 3 terkait 31 maksud saya, terkait materi atau konsep pertumbuhan perkembangan. Ada yang begitu mahir memahami konsep KD 3242 terkait metabolisme.
yang lain tidak gitu. Nah, ini jawabannya akan relatif. Yang ketujuh, bagaimana solusi Bapak Ibu guru menghadapi permasalahan sebagaimana disebut pada nomor 6 di atas. Jadi pertanyaan nomor 7 ini nembak pertanyaan nomor 6. Nah, Bapak Ibu, untuk apa analisis KD dalam konten mapel biologi? Nah, saya melihat ada sisi kekurangan ya. Jadi tujuan akhir itu tentu karena kita itu bekerja diatur oleh regulasi, begitu banyak Bapak Ibu dokumen untuk kurikulum 2017 untuk guru ini. Buku 1 ya, atau buku kerja 1, dokumen 1 saya sebut ya. Kemudian ada dokumen 2. Nah, buku 3 dan seterusnya. Balik yang tadi. Nah, analisis konten KD ini Bapak Ibu ditujukan untuk memperkuat sebagai suplemen di dalam buku kerja 1 atau dokumen 1. Apa itu di dalamnya? Dokumen 1 itu kan ada SKL di dalamnya. Bapak Ibu ada KKM, kemudian ada RPP, ada KIKD. Nah, kita selama ini menerima KD itu langsung dari regulasi. Kadang-kadang ada yang pernah melakukan analisis, ada yang memang tidak pernah melakukannya. Saya berpikir kalau tidak dilakukan proses analisis, minimal kita kan ngajar diatur oleh KKO KD, kompetensi dasar minimal. Jadi semua KD itu kan di situ ada KKO-nya. Misalnya KKO di biologi itu sudah tidak ada KKO untuk C1 menyebutkan. Bisa dianalisa ya. Di olahraga saya pernah menganalisis KD-nya untuk kelas 2. Di olahraga sudah tidak ada kata-kata KKO membedakan. Semuanya analisis. Ini juga perubahan yang sangat luar biasa. Kalau begitu KKO yang dipatok dari ahli kurikulum, berarti kita juga harus mengikutinya. Jadi banyak hal-hal baru yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari terkait KD ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau ingin menelaah secara detail, saya sudah menyiapkan konsepnya terkait dari mana, lalu bagaimana, apa hasilnya dari kegiatan analisis itu di materi lembaran berikutnya. Tapi sekarang mari kita melihat konsep atau alur daripada bagaimana melakukan analisis konten. Ini ditulis konteks, yang benar adalah konten pemetaan IPK dalam pengembangan KD mapel biologi. Nah, di sana ada penjelasan untuk bahan telahan, lihat konten revisi analisis KD dalam pengembangan IPK mapel biologi kelas 3 sebelum guru merumuskan RPP. Jadi kita atau saya kunci Bapak Ibu, guru sekarang menurut pendapat saya sebelum merancang RPP, langkah pertama adalah melakukan proses analisis KD, kemudian menjabarkannya untuk mendapatkan IPK gitu. Sebab nanti dari IPK yang sudah kita dapatkan, kita petakan, akan berimbas kepada semua lini Bapak Ibu. Bukankah IPK itu nanti kita pakai dalam merumuskan instrumen? Bukankah dari IPK itu sebagai patokan kita ketika ngajar? Ada berapa IPK yang kita ajarkan untuk 1 pertemuan atau 2 pertemuan? Bukankah dari IPK itu akan kita pakai menjadi dokumen penetapan KKM?
bukankah dari IPK itu kita akan pakai di dalam pemetaan kisi-kisi untuk penyusunan instrumen. Jadi dari rumusan itu akan berimbas kepada semua lini. Oleh karena itu, argumentasi saya sampaikan mengapa sebelum RPP disusun guru harus menganalisis KD dijabarkan dalam IPK itu sebetulnya untuk pemenuhan di dalam standar nasional pendidikan ialah standar proses, khususnya Permendikbud 22 dan standar penilaian. Tugas guru itu yang paling banyak kan 2 ya. Melakukan PBM sesuai regulasi Permendikbud 22, kemudian Permendikbud 23 terkait penilaian. Jadi saya kira penting ya. Kalau ada yang menganggap tidak penting, saya anggap ini sangat penting. Begitu sangat-sangat penting. Mari kita melihat satu-satu. Ada 7 di deskripsi. Di sini saya di konteks ini ada 1, 2, 3, ada 9 ya. Tidak apa-apa untuk melengkapi. Dari mana mulai? Tentu Bapak Ibu harus mulai dari regulasi terbaru. Tadi di awal saya menyampaikan informasi, apakah Bapak Ibu yang 5 regulasi itu sudah punya? Nah, konteks untuk analisis KD ini Permendikbud yang terakhir. Sebab ada perubahan sisi konten, sisi geser-menggeser ya. Permendikbud 24 maksud saya 2016 dengan 37 2018. Yang dimaksud di sini adalah yang terbaru ya, mengutip materi dan pasangan KD. Pasangan KD itu dalam kurikulum 13 ada 2, 3141, 3242 dan seterusnya. Kemudian setelah itu pisahkan kemampuan berpikir minimal dalam KKO KD. KD 3 dan KD 4 itu pasti ada KKO ya. Sepanjang kalimat hanya 1 KKO. Misalnya menganalisis. Untuk biologi kelas 3, KD 3 pengetahuan rata-rata dipasangkan dengan KD 4 menyajikan. Coba Bapak Ibu guru yang ngajar kelas 3 menganalisis pasti menyajikan di pasangan KD 4-nya. Nanti ada pemetanya, kemudian Bapak Ibu nanti lihat tabel 1, berdasarkan tabel 1 pilih KKO terbaru. Nah, Bapak Ibu, ini masalah yang saya sering mendengar keluhan dari Bapak Ibu guru, memilih KKO, sementara kalau tidak dipilih KKO, berarti KD tidak akan bisa dikembangkan. KKO ini kan dasar di dalam penetapan IPK nantinya. KKO yang dipilih itu nanti untuk jembatan mendukung KD. Kalau di situ KD-nya analisis, berarti KKO yang dipilih itu yang dari mana mulainya. Jadi kalau saya begini menganalogikannya, kalau kita ingin naik tangga ke-4, ada 5 tangga, kita ingin naik tangga ke-4. Bukankah kita harus naik kepada tangga 1, naik tangga 2, naik tangga 3. Nah, itu yang saya maksud dengan KKO, ya, KKO terbaru yang dipilih oleh guru. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu guru merancang ADM guru, adakah KKO di depan meja Bapak Ibu guru? Atau KKO masih tersimpan dalam flash disk di laptop yang masih tertutup gitu? Nah, ini ke depan ketika merancang administrasi guru, terutama ketika Bapak Ibu guru merumuskan kalimat IPK, KKO itu harus ada di samping kita kalau kita duduk di meja ya. Simpan di meja, tutup pakai kaca supaya tidak terbang. Sebab KKO itu kan sangat banyak, susah menghafalnya Bapak Ibu. KKO regulasi terbaru kurikulum 2013 itu kan dari mulai C1 sampai
C6 itu sangat banyak. Jadi susah kadang-kadang menghafalnya. Makanya kalau ada di samping meja kita tinggal memilih itu. Selanjutnya, setelah itu lihat tabel 1 kolom 3. Apa itu kolom 3? Di situ ada materi. Materi yang dari mana? Materi yang dari KKO minimal yang dari regulasi, ya, yang ditetapkan pemerintah. Kemudian buat tabel baru, tabel 2, kemudian integrasikan KKO yang dipilih pada tabel 2, tulis keyword materinya, konsep kunci, peta kunci, materi penting maksudnya. Di deskripsi sudah ada contoh-contohnya di sana. Kemudian rumusan KKO dari tabel 2 sehingga dihasilkan rumusan IPK. Nah, Bapak Ibu, ini ada prinsip dalam pedagogik merumusan IPK. Kalau saya dulu dapat pengetahuan dari guru-guru saya dulu itu TIK, tujuan instruksional khusus, ya. Dulu itu TIK harus memenuhi kaidah, pakai kaidah, ya. A, B, C, D, E. A-nya audien, B-nya behavior, C-nya kondisi, D-nya degree, A, B, C, D, E-nya environment atau lingkungan. Konteks kekinian, kaidah nampaknya tidak dipakai, terabaikan. Bahkan direduksi lagi, ya. Tidak boleh sembarangan. Ini jelimet, ya, merumuskan IPK itu. Sebab kenapa jelimet? Sebab ada aturan. Kalau aturan yang A, B, C, D tidak terpenuhi, ada yang mengatakan ya IPK ini belum benar gitu. Terpenuhi 2, apalagi gitu, ya. Lanjut, iya ya. Gimana, Bu? Materi untuk dipaparkannya sekitar 15 menit lagi, karena selama 30 menit kita akan diskusi. Terima kasih. Ya. Lanjut. Nah, atur nuhun Bu Lani. Insya Allah saya mencoba untuk tepat waktu, Bu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini apakah sudah ada yang mencoba menghitung-hitung atau membuat rekap seperti ini? Ini rekap titulasi hasil analisis konten KD dalam pengembangan IPK, ya. Ini untuk kelas 3. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ngajar kelas 2, kelas 1 juga bisa mengikuti ini. Nah, Bapak Ibu di PowerPoint yang sudah di-share di grup WA MGMP Jabar sudah ada itu. Jadi gini, Ibu, untuk semester ganjil, ya, ini sebab ini masih saya pakai yang lama, yang 2019-2020. Jumlah KD-nya kan ganjil untuk kelas 3 ini, ada 8. Ini produk akhir. RPP yang dibuat totalnya ada 9. IPK pengetahuan ada 4, IPK keterampilan ada 3, jumlah IPK ada 7, jumlah instrumen yang perlu dikembangkan ada 7, alokasi waktu yang diperlukan 270 menit atau 6 JP, ya. 6 kali 45. RPP nomor 1. Ini untuk mengajarkan KD 3141. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan analisis ini Bapak Ibu akan terpetakanlah berapa RPP yang kita perlu buat, berapa jumlah soal yang harus kita susun, berapa jumlah IPK pengetahuan untuk 1 semester 8 KD itu, berapa jumlah IPK keterampilan KD 4 yang perlu kita buat instrumennya. Enak, Bu, kalau sudah kita mencoba melakukan pemetaan seperti ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini
sudah pada punya kayaknya buku kerja 1, 2, 3. Nggak usah dibahas satu-satu lah ya. Ada yang perlu dibuat oleh kita, ada yang perlu disiapkan oleh lembaga, oleh satker dan seterusnya dan seterusnya. Terus lanjut dokumen 3, lanjut dokumen 4. Setumpuk Bu ya. Nah ini elemen perubahan, ada terminologi, kita mendengar istilah UAS, mendengar istilah PAS dulu, sekarang PAT. Jadi bukan ngarang ini kesepakatan ya. Pengurangan atau reduksi terhadap KI 1, KI 2 untuk mapel umum. Gitu ya. Kecuali untuk mapel agama dan PKN. Bukan berarti kita lepas dalam menilai, tidak ya. Kalau dulu kan kita KI 1, 2, 3, 4 tercantum dalam penyusunan RPP. Hanya mapel agama ya dan PPKN yang masih harus mencantumkan KI tersebut. Saya kira ini sudah ada ya bacaan ini di referensi grup yang sudah di-sharekan, tinggal ditelaah saja oleh Bapak Ibu guru. Kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan saja ini. Ada 5 kesimpulan. Analisis konten pemetaan IPK dari KD itu digunakan supaya KD minimal itu konsep kuncinya, keywordnya ada pada kalimat KKO di situ, ya, supaya dapat tercapai atau terpenuhi dalam PBM oleh guru. Ini pemenuhan untuk standar proses Permendikbud 22. Kembali bahwa kita itu ngajar diatur oleh regulasi ya, tidak boleh sembarang gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil analisis konten pemetaan IPK dari KD digunakan supaya KD minimal diketahui alokasi waktunya ketika guru menyusun RPP. Tadi saya di awal pembicaraan, ketika kita menyusun RPP harus diawali dari penyusunan KD atau analisis KD, dijabarkan dari IPK, dijabarkan menjadi IPK maksud saya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, alokasi waktu hasil analisis konten pemetaan IPK dari KD ditulis pada bagian identitas RPP. Nah, sekarang bisa ketahuan, kita nulis alokasi waktu untuk KD 31 misalnya 230. Dari mana angka 230? Apa ngarang? Nggak boleh ngarang ya. Berdasarkan hasil pemetaan KD. Yang keempat, analisis konten pemetaan IPK dari KD digunakan ketika merumusan KKM. Nah, kesannya, imbasnya. KKM itu pemenuhan buku 1. Kan setiap awal tahun, guru dimintai oleh bagian kurikulum untuk mengumpulkan KKM ya. Kemudian yang kelima, analisis konten pemetaan IPK dari KD digunakan ketika guru menyusun kisi-kisi dan tes untuk pemenuhan terhadap SNP, Standar Nasional Penilaian dalam Pendidikan. Bapak Ibu, kiranya informasi yang saya sampaikan sampai di situ dulu, semoga atau mudah-mudahan bagi yang belum mendapatkan informasi ini jadi penguatan informasi baru, bagi yang sudah sering mendengar info ini untuk hitung-hitung memperkuat kembali informasi, memanggil memori jangka panjang yang sudah diterima info tersebut di dalam kehidupan untuk mengelola pendidikan di lingkungan madrasah atau SLTA tertentu yang ada di tanah air. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan atensinya dari semua bisa digunakan pengetahuan atau informasi yang barusan itu di dalam penguatan, memperkuat tugas, dan bisa diimplementasikan ketika merancang tugas-tugas atau tupoksi guru ketika mengelola pendidikan atau sebelum guru terjun melaksanakan tugas-tugas PBM di masing-masing satkernya. Terima kasih kepada tim
Bapak Ibu guru GMP Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf kepada Bapak-bapak guru saya, ya. Saya sudah mencoba untuk tampil. Apabila ada hal atau konsep keliru, mohon diinformasikan untuk diluruskan. Sebab berbahaya kalau ada misinformasi atau miskonsepsi baru. Atur nuhun kepada Bapak Operator Satker 6 Tasikmalaya yang sudah membantu terhadap lancarnya program ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Mungkin tadi saat awal kita menyimak, kebanyakan dari kita sepertinya terjun bebas ya Pak ya. Itu yang kita akui. Kita harus jujur, kita terjun bebas. Tapi setelah ada pencerahan seperti ini, mudah-mudahan tidak terulang kembali terjun bebas seperti itu. Baik Bapak, kita awali dari pertanyaan yang ada di chat dari Bapak atau Ibu ini, dari Salma Yusuf, kemudian juga dari Maria Ulfa. Ini pertanyaannya hampir mirip, dan Ibu Maria Ulfa ini dari Aceh. Dari Aceh Bu ya? Ya, dari Silakan. Jauh ya, tapi dekat. ke Aceh, tapi dekat ya Pak, berkat adanya room ini. Jauh, jarak dekat di hati. Nah, itu dia Pak. Ya. Itulah kegiatan online. Ya, Yang mangga. pertama Bapak, pertanyaannya. Ya, Ini silakan Bu. Penentuan KKO pada perumusan IPK, jika KD-nya analisis, apakah KKO-nya itu minimal dimulai dari analisis atau C4 atau bisa turun 1 atau naik 1 tingkat berpikir kognitifnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, untuk kelas 12 ini Pak, Ya. apakah KD evolusi bisa dipertimbangkan untuk direduksi? Menimbang alokasi waktu efektif untuk belajar itu kurang karena banyak ujian, dan juga materi ini juga sudah dipertentangkan kebenarannya. Mangga Bapak, untuk 2 pertanyaan pertama melalui chat. Yang pertama dari Ibu ya. Ya. Yang kedua dari Ibu Salma Yusuf dan juga dari Ibu Maria Ulfa. Ya. Karena Terima kebetulan pertanyaannya hampir mirip gitu Pak. Ya. Oh, ini pertanyaannya sangat berbobot ya, sehingga sulit dijawab. Tapi saya akan mencoba untuk sedikit bagi informasi kepada Ibu, 2 Ibu ya. Secara nasional sudah dipatok ya KKO itu. KKO 31 misalnya menganalisis. Pasti pasangannya di pas satunya apa itu? Analisis pengetahuan menyajikan. Itu rata-rata menyajikan di kelas 3 ya. Apa boleh turun digit, 1 digit, naik 1 digit. KKO di KD itu KKO minimal. KKO minimal. Jadi apa boleh dinaikkan? Bisa juga Ibu dinaikkan. Kita kan punya prinsip yang sudah dipatenkan dari Anderson. Kita tinggal milih itu. Bagaimana nanti konteksnya dalam pembelajaran? Nah itu karena kita sudah merubah dinaikkan 1 digit, secara otomatis nanti kita akan merubah merancang dalam pelaksanaan PBM-nya. Tapi minimal kita patokannya kepada KKO minimal itu, analisis. Nah, justru di situ Bapak Ibu, mengapa pentingnya guru melakukan proses analisis KD dikembangkan jadi IPK. Tadi masih ingat dalam memori, kalau kita ingin naik tangga keempat, ada tangga 5 tangga. Dalam bahasa Sunda di Jawa Barat namanya taraje. Taraje itu bentuk lain.
tangga. Masa sih, kecuali orang hebat ya, naik tangga langsung tangga keempat. Kan mesti ada pilihan KKO, namanya KKO bukan penyeimbang, jembatan menuju itu. Berarti KKO level 1 atau saya sebut C1, C2, C3. C4 kan sudah masuk analisis ya, berarti KKO di dalam merumuskan IPK itu kita kembangkan ya. Bukan boleh turun satu digit. Disitulah bermainnya Bapak Ibu. KKO sebagai jembatan untuk menuju tahap keempat. Kalau analisis ada di C4 berarti kita pilih C3 di situ. Banyak sekali KKO. Saya kira begitu Bapak Ibu, untuk mudah-mudahan tidak puas Bapak Ibu atau Ibu-ibu terhadap jawaban saya. Paling tidak prinsip yang saya berikan ini, kalau saya begitu memahaminya. Jadi standar minimal kita pakai, kemudian bisa kita kembangkan satu tingkat di atas itu. Itu. Kemudian evolusi. Ini bertentangan konteksnya dengan kaidah atau bukan kaidah, dengan akidah. Maksud saya akidah. Akidah dalam agama, khususnya dalam agama Islam untuk merujuk kepada asal-usul manusia gitu ya. Tahun 90-an waktu itu sangat banyak CD PBM yang keluar dari Turki ya, itu untuk mengkanter teori evolusi yang lama. Sebagai pengetahuan dasar, nggak semua konsep evolusi itu salah ya, tidak begitu. Untuk pendalaman pengetahuan banyak prinsip-prinsip dari evolusi yang bermanfaat di sana. Untuk menjawab menghilangkan, saya bukan tidak punya kewenangan untuk menghilangkan konteks itu. Ini nampaknya harus linknya ke ahli materi Bu, secara nasional, Puskur ya, di pusat kurikulum di Jakarta. Kalau memang ini dianggap bertentangan gitu ya. Saya kira untuk sementara saya tidak bisa menjawab tuntas untuk dihilangkan. Tapi saran saya adalah reduksi saja Bapak Ibu materinya, kurangi alokasi waktunya. Itu kan bagaimana kita itu mengatur waktu untuk konten itu tergantung dari IPK yang kita kembangkan di dalam satu kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang yang jadi masalah bagi saya itu konten materi mutasi kan ditarik di kelas 3 semester genap. Sebelumnya kan di semester ganjil. Ujian-ujian. Jadi pemikiran Ibu tadi sama dengan saya, bahwa di kelas 3 itu musim ujian di semester kedua, sementara materi ditambah 1 KD. 1 KD itu kalau dibuat RPP, 1 RPP untuk 240 menit lebih itu. Jadi untuk kira-kira seminggu atau 2 minggu. Jadi ini berbenturan ya dengan aturan yang menyusun jadwal ujian-ujian. Ini masalah, ini PR untuk para ahli materi di kurikulum tingkat nasional. Saya kira ibu-ibu atau bapak-bapak, jawaban saya seperti itu ya. Mangga Bu Lani dilanjut untuk yang lain barangkali kalau masih ada. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya bukan Bu Lani, Bapak, saya Nenden. Astagfirullah. Lupa, ini suaranya seperti suara Bu Lani, mirip gitu. Punten, Bu Lani punten. Hatur nuhun Bu Nenden. Lupa. Kita Ya. lanjutkan yang coba bertanya dengan yang sudah ada di raise hand. Ya. Bunda Anita atau Bunda Umi, boleh dibukakan
satu penanya kita. Silakan dibacakan, Bu. Ibu Juria. Kita langsung aja pertanyaannya ya Pak ya. Ini yang sudah raise hand dari tadi sepertinya sudah tidak sabar ingin bertanya. Yang mana? Yang mana? Ibu Juria, Bunda. Ya, silakan. Baik, silahkan Ibu Juria. Halo? Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Kita ke bawahnya, Bun. Ya, Dr. Anda Indrijani. silakan. Ibu, silahkan pertanyaannya. Masih sepi juga. Bikin Di kopi. bawahnya, Bunda, coba Bapak Momon. Momon, sudah. Hah, Bapak Momon? Ke bawah. Iya, Ada Bapak Momon? Momon M. Mana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di saya ada. Raise hand Atau, kan? iya, raise hand. Nggak ada. Yang ketiga Hasmiyah. Oh iya. Coba yang khasnya, Bun, bisa dibuka. Udah dibuka, itu udah dibuka. Siap. Silahkan, Ibu Hasmia. Kita coba lagi lewat lagi. Mohon Tenang. dibuka lagi, Bun. Sudah? Yang Kusumawati. Nah, Oke, Ibu Kusumawati. Masih tidak ada suaranya juga. Kita lanjut ke Ibu Endah. Ibu Endah. Oke. Ibu Halo. Endah. Ibu Endah. Halo. Halo Bu Endah. Halo Bu Endah. Itu ada pertanyaan di chat, Bun. Ini kayaknya yang resen kepencet mungkin. Oke. Kita coba yang Ibu Haryati Wiwi ya. Ada mungkin Bun di situ bisa dibukakan? Haryati Wiwi nggak ada. Oh, enggak ada. Ini yang I Gusti Ketut Putra. Ya, nih. Oke. Silahkan Bapak. Silakan, Bu. Gimana pertanyaannya? Sebentar Bapak, kita mau coba pertanyaan langsung dari peserta. Ya, ya. Monggo. Nah, udah suaranya keluar tuh. Bapak Igus Ketut. Halo Bapak. Ya. Monggo, silakan. Bun, mungkin satu lagi aja kita coba. Yang Muhammad Solehudin. Ini yang masuk, Pak. Yang Muhammad Assalamualaikum. Solehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dengan Bapak. Ya, terima kasih khususnya kepada pemateri Bapak Sunawan dari Tasik ya Pak. benar, Pak. Iya, ini saya dari Ciamis nih Pak, Banjarsari nih Pak. Dengan siapa? Sarang saha? Sarang saha? Muhammad Solehudin. Oh, mohon. Pak Soleh ya. Mohon. Iya, berarti itu Maros. Maaf dengan bahasa Indonesia ya Pak ya. Silakan Pak, nasional ini. Nasional ini ya, mohon maaf. Gini Pak, Ya. saya guru biologi ya sama. Benar, ya. Saya sangat tertarik dengan paparan Bapak yang begitu runut. Alhamdulillah ini. Kebetulan mohon maaf nih Pak. Mohon Ya. maaf tak kali, tapi saya ini kepala sekolah Pak ya. Jadi Ya. nanti paparan yang Bapak sampaikan itu mungkin akan saya jadikan sebagai bahan untuk supervisi bahkan Pak ya. Ya. Begitu ya Pak. Saya Cuma bagus. ya Pak. Cuma begini Pak,
ini kan pembelajaran kita mungkin ya, mudah-mudahan sudah tidak ya, akan terkendala selama 6 bulan ke depan begitu ya Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak benar nih Pak. Kita udah mulai 13 Juli masuk ya Pak. Iya. Ini begini Pak, sesuai dengan arahan dari Bapak Mas Menteri kita bahwa pembelajaran ini lebih diarahkan kepada life skill atau pendidikan karakter ya Pak. Betul. Nah, untuk biologi ini kira-kira bagaimana ini teman-teman memilih begitu KD yang menjadi fokus pembelajaran di semester pertama ini Pak, nanti pas masuk ya Pak ya, seperti itu. Apakah kita tidak bisa merunut dari awal karena memang ternyata secara daring itu pembelajaran boleh dikatakan keberhasilannya berdasarkan survei ya, itu paling 60% ya Pak, itu ya, merata kepada siswa. Jadi saya mohon pencerahannya nih Pak, terutama ini bahan bagi teman-teman untuk mengarahkan dan sekaligus nanti supervisinya. Terima kasih nih Pak. Mas Gunawan. Iya. Sama-sama, terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab saja Bapak? Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Pembicaraan kita malam ini konteksnya kepada konten analisis Pak ya, analisis seperti yang dijelaskan tadi. Tentu pertanyaan Bapak tadi itu ada kaitan, hanya tidak secara langsung gitu ya, sebab terkaitnya dengan PBM. Ini juga jadi bahan diskusi bukan cuma di Satker Bapak, Satker kami, mungkin juga di Satker yang lain, menyesuaikan dengan situasi ini. Penguatan kepada pendidikan karakter di KI 2 ya, kalau tidak salah. Iya Pak ya, KI 2 kan, itu kaitan dengan sosial. Inpres nomor 1 2010, bagi yang masih belum ingat, itu kan terkait pendidikan karakter. Ada kalau tidak salah, saya lupa lagi, tapi secara umum ada 17 karakter yang perlu ditanamkan, dikembangkan, diajarkan kepada anak didik menurut Inpres itu. Kemudian di K13 juga masih itu konteksnya. Tinggal waktu saya kira Bapak, terkait pencapaian target kompetensi harus berapa, kan ada surat edaran juga. Bukan tidak harus ya, bukan tidak harus. Ada saya baca pernah itu, tidak akan mungkin bisa dicapai dengan situasi seperti ini. Tinggal Bapak nyetingnya seperti apa untuk penguatan pendidikan karakter. Sebab ini susah dipantau Bapak Ibu, PBM dengan daring ini. Coba ngajari anak jujur bagaimana dengan daring seperti ini. Misalnya gitu ya. Agak jelimet juga. Jadi saya kira Pak Soleh ya, dari Ciamis menyesuaikan saja. Begitulah jawaban saya, mudah-mudahan tidak puas ya. Mudah-mudahan tidak puas. Memang ada gambaran nih lagi di depan nih. Ada gambaran, terima kasih. Iya, mangga sama-sama. Silakan Bu, yang lain. Baik Bapak. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Ini kita masuk yang ke chat dulu. Ada dari Ibu Haryati Wiwik. Pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama itu, IPK itu nantinya akan jadi bahan yang diujikan kepada siswa. Kalau KD-nya menganalisis, apa perlu IPK-nya itu dimulai dari yang rendah atau IPK jembatan dulu, baru menganalisis? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Di RPP yang 1 lembar itu sepertinya tidak lagi ada IPK, namun yang ada tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana untuk antisipasi dari kenyataan ini? Mangga, Pak. Ya, waduh, ini pertanyaannya sangat bagus, berat-berat ya, berat untuk dijawab. Tapi akan saya coba. Untuk kalau saya belum begitu, bukan tidak mau ya, belum begitu suka gitu. Ya sama saja. Untuk merancang RPP yang 1 lembar, ini terlalu mengkerdilkan prinsip teori yang sudah kita pahami. Apa mungkin RPP 1 lembar? Lalu lampiran-lampirannya, lampiran penilaian kemana? Dikemanakan gitu. Tugas terstruktur dikemanakan, dan lain-lain. Saya kira walaupun sudah ada mungkin regulasi, saya belum begitu jelas terkait. Ini datang dari semangat guru asalnya, mereduksi lembar RPP yang begitu banyak. Apa tidak perlu ada IPK? Loh, tadi kan Bapak Ibu, KD itu perlu dijabarkan menjadi IPK. Logikanya harus terukur. Apa mungkin kita langsung ngajar tanpa IPK? Yang ingin dicapai apa kalau tanpa ada IPK? Kan IPK itu adalah rambu-rambu. Siswa bisa mengidentifikasi bentuk buah. Apa di situ target yang ingin dicapai? Mengenali bentuk-bentuk buah. Jadi saya kira tidak mungkin dalam sebuah RPP tidak ada IPK. Sejak kurikulum 84, tadi saya di awal, dulu ada TIK, tujuan instruksional khusus. Lalu KBK mengembangkan istilah indikator saja. 13 IPK, pakai pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi. Kalau guru atau Bapak Ibu guru ngajar menggunakan RPP tanpa IPK, berarti Bapak Ibu itu tidak menggunakan regulasi. Regulasi yang mana? Permendikbud 22 itu kan standar proses. Merancang RPP di dalamnya ada tautan IPK itu kan tugas guru. Itu namanya bagian daripada kompetensi profesional. Bagaimana kita merancang ADN untuk tugas kita di dalam melaksanakan tugas-tugas keguruan. Jadi saya kira mustahil guru ke kelas merancang RPP tanpa ada IPK. Mau arah kemana? Kita mau ke kota, mau beli apa coba? Bagaimana nanti? Tidak mungkin itu. Walaupun ada, bagaimana nanti? Kalau orang Sunda bilang engke kumaha, kumangke. Yang betul bukan ke kumaha, kumangke. Gitu ya barangkali. Atau terbalik gitu. Kemudian apa bisa dikembangkan IPK semuanya? Semua IPK yang dikembangkan dari KD itu, kalau guru mengembangkan dari 1 KD jadi 4 IPK, kan itu harus dibuat instrumennya, harus disusun instrumennya. Kan bisa tuh, 1 IPK, 1 indikator, 1 TIK kalau dulu dikembangkan jadi 2 instrumen. Hanya di sana ada syarat, tidak boleh tumpang tindih, kira-kira begitu. Saya kira Ibu jawaban sementara dari saya sampai di situ dulu. Mudah-mudahan tidak puas untuk bahan diskusi Ibu kita semua nanti di dalam tugas-tugas kependidikan. Ya. Mangga yang lain, silakan. Siapa? Pertanyaan selanjutnya ini dari link YouTube. Ya. Pertanyaan dari Bapak Siparman. Ini pertanyaannya, mohon penjelasan dari Bapak narasumber.
bagaimana kaitannya KD, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan 6C atau 6K dalam penyusunan RPP. 6C atau 6K dalam penyusunan RPP. 6C. Saya mau nanya dulu, 6K ini apa ini? Saya belum begitu mengenal istilah ini. Kepada yang Pak Suparman, 6K ini apa maksudnya? Maksudnya 6 yang 6C mungkin, Pak. C6. Proses kognitif maksudnya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Yang ditanya kaitannya. Betul, kaitannya antara KD, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dalam penyusunan RPP, Pak. Waduh, ini jawabannya kalau dibahas panjang nih ceritanya. Kesimpulan saya menjawab harus koheren semuanya. Harus ada korelasi, tidak boleh terpisahkan. Harus seperti tubuh kita, sakit kaki, semuanya sakit gitu. Begitu Pak Suparman, jawaban sementara. Oke, Bapak. Kita lanjut pertanyaan dari chat ya, Pak ya. Ini dari Bapak Ketut Eka. Pak Ketut dari mana, Bu? Sepertinya dari Bali ya, Pak ya, kalau melihat Pak Ketut. Mungkin dari Cianjur juga ada. Iya, Pak. Ini pertanyaannya tentang KD. Siapa yang menentukan jumlah KD pada setiap semesternya itu, dan juga bagaimana trik untuk menentukan IPK yang berbobot? Dijawab, Bu, langsung? Langsung dijawab saja, Bapak. Siapa yang menentukan KD? Begitu ya? Ya, betul, Pak. Ini pertanyaannya luas. Bisa dijawab juga luas, bisa sempit ya. Kalau konteksnya kepada pertanyaan regulasi, siapa yang menentukan KD? KD maksudnya, Pak? Para pakar di Jakarta yang ditetapkan dalam regulasi Permendikbud. Kelas 3 IPA ada 10. Kelas 2 IPA ada 14. Kelas 1 peminatan IPA ada 11. 11, 14, 10. Itu konteks regulasi. Lalu konteks satker, guru itu kan mengacu ke situ. Makanya tadi di awal paparan saya, untuk kelas 3 khususnya, ada perubahan KD dari ganjil ke genap yang bukannya lonong ya, di over. Khusus 3.8, 4.8, mutasi. Konten konsep mutasi diajarkan di semester genap. Ini yang jadi masalah. Yang menetapkan KD jumlahnya berapa semester genap, ya kita berdasarkan regulasi. Yang menetapkan KD semester ganjil, kita guru mapelnya sesuai regulasi. Begitu saya kira jawabannya. Oke. Mangga, yang lain kalau masih ada. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ini masih banyak nih di chat. Iya, iya. Pertanyaannya ini dari Ibu Tati Sumiati. Mangga. Ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Adakah pengurangan KD pada proses pembelajaran dihubungkan dengan kondisi waktu yang terbatas, Pak? Ya. Langsung jawab, Bu. Silakan, Pak, langsung dijawab. Ada surat edaran, kita juga harus mengindahkan itu. Bukan menghilangkan KD. KD itu kan dipatok tadi kelas 3 semester ini, semester yang akan datang tahun ajaran baru, semester ganjil kelas 3 ada 7. Kelas 2 ada 7 KD yang diajarkan. Kelas 1 ada 7. 6 ya kalau nggak salah tadi itu. Bukan menghilangkan KD-nya Bapak Ibu, tapi durasi.
kami di Tasik Selatan sudah mulai berdiskusi berdasarkan informasi dari edaran yang diterima. Satu JP itu, 1 jam pembelajaran itu durasinya dibatasi hanya 25 menit. Apa hilang KD-nya? Tidak ya, sebab kita berpatokan ke situ, berpatokan kepada IPK. Durasi waktu yang direduksi atau dikurangi. Jadi prinsipnya tidak menghilangkan KD atau IPK, tidak. Durasi yang dikurangi. Kalau hari-hari normal kita ke kelas dalam RPP mengajarkan rujukan kita ada misalnya 4 IPK, nah konteks sekarang situasi penyakit begini bukan lagi 4 IPK ya, tapi 1 IPK atau 2 IPK. Bisa lah Bu, Bapak Ibu ngajarkan satu konten materi untuk satu pertemuan 25 menit untuk 2 IPK. Kan ada 1 IPK cukup 10 menit menjelaskannya. Ada yang bisa 15 menit gitu kan. Nanti Bapak Ibu untuk kontak berapa alokasi waktu per KD di paparan saya, bukan di PowerPoint-nya Bu, ada di sana. Ada di materi itu, ada di sana. Secara kumulatif 1 KD 200 sekian puluh menit ada. Saya kira begitu Bu Tati. Jawaban dari saya, mudah-mudahan tidak puas Ibu. Iya Bapak, jam di sini sudah menunjukkan jam 20.55. Iya Bu. Mungkin mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaannya itu tidak bisa semua terjawab, tapi saya yakin itu tadi sudah tercover semua dari jawaban narasumber kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi puas dari pemaparan materi ini. Baik Bapak, saya persilahkan Bapak untuk closing statement sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya masih ingat kepada satu kalimat. Saya pernah baca referensi dari tokoh negara ini, di PowerPoint juga ada, Bung Karno ya, tahun 69, ada satu statement, guru itu, kata Pak Karno, adalah pembentuk jiwa dan pembentuk cara berpikir siswa atau anak. Jadi begitu hebatnya Pak Karno memperhatikan kepada bangsa Indonesia terkait dengan guru. Kemudian dalam historis tahun 42, Kaisar Hirohito juga pernah mengajak para pembantunya ketika Jepang kalah dalam berperang, bertanya kepada pembantunya, berapa jumlah guru-guru kita sisanya sekarang setelah kita kalah dalam berperang. Nah, dari 2 pemikir besar tadi itu, ternyata guru masih diposisikan sebagai orang yang penting ya dalam sebuah negara. Nah, apa kaitannya dengan tugas kita sekarang dalam mengelola pendidikan? Tugas guru itu mulia, Bapak Ibu. Janji Allah dalam Quran, guru itu sudah jelas ya. Kalau bekerja dengan ikhlas, dapat pahala. Ilmu kita itu diamalkan untuk kepentingan apa gitu ya. Jadi kita masih tetap konsisten mewakafkan hidup ini untuk pendidikan. Guru adalah pioner terdepan di dalam pengembangan SDM di negara ini, dan kita harus tetap berkomitmen bahwa tupoksi guru itu penting. Kita bekerja harus menggunakan tupoksi. Pahami regulasi, mudah-mudahan semangat apa yang saya sampaikan ini
ini semangat, spirit untuk kita semua. Tugas-tugas kita itu masih banyak Bapak Ibu. Kita yang tua-tua ini masa terus gitu ya. Ada yang generasi baru, ilmu kita saling berbagi, saling menguatkan. Mudah-mudahan pengembangan SDM kita ke depan lebih bagus sesuai komitmen negara di dalam mengelola lembaga pendidikan. Jangan khawatir lah ya, tugas guru ke depan itu bukan lagi secara nominal ya, kalau kita hitung-hitung sudah lebih bagus dibandingkan kita tahun 90-an. Coba Bapak Ibu yang sudah diangkat PNS tahun 90, gaji kita itu 60.000. Sekarang S1 baru diangkat berapa? Bahkan di perguruan tinggi tertentu sudah membludak. Bapak Ibu, tugas guru mulia, amat mulia, sudah banyak orang berminat sekarang untuk mencintai pekerjaan, mengabdi, menjadi seorang tenaga pendidik, baik di tingkat dasar, RA, TK, MI, SD, MTS, SMP, madrasah aliyah, SMA, SMK, dan sebagainya. Di perguruan tinggi jadi guru, namanya dosen. Kita akan tetap konsisten mewakafkan hidup untuk kegiatan dalam pengembangan SDM untuk membangun negara ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang saya dapat sampaikan, semoga bisa memberi manfaat untuk kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Demikian Bu. Terima kasih Bapak narasumber kita, Bapak Wawan Sunawan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita telah selesai pada hari ini. Saya Nenden Sri Sulastri selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akan berjumpa kembali di Selasa depan dengan narasumber yang berbeda. Saya infokan kembali Bapak dan Ibu, untuk peserta itu boleh dari manapun silahkan, dari provinsi manapun silahkan, karena ini adalah umum. Untuk materi hari ini telah selesai. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada host kita, yaitu Ibu Anita. Bu Anita. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya Bu Anita tidak ada. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Nenden. Bu Nenden, maaf ini kepada para peserta, jangan lupa isi presensinya, karena sertifikat itu akan sesuai dengan presensi. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi presensi, mohon maaf, sertifikatnya tidak akan bisa kami layangkan karena ini generate otomatis. Kami tidak merekayasa dan sebagainya, sehingga nama yang Bapak Ibu tulis, tempat kerja yang Bapak Ibu tulis itu semuanya berdasarkan apa yang Bapak Ibu cantumkan di presensi. Begitu mungkin Bu Nenden. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. 350 tadi peserta tertinggi di puncak partisipan yang hadir, walaupun mungkin lebih dari itu karena yang ada karena ada beberapa yang keluar masuk juga, Bapak Ibu yang japri ini bisa masuk dan terpental kayak gitu. Mungkin di YouTube
Umi nanti menginformasikan ya ada berapa peserta yang hadir bersama kita menyimak paparan dari sang master administrasi perangkat pembelajaran ini. Pak Wawan Sunawan, ini guru kita semua di MGMT MA Jabar, Kasepuhan yang sangat super duper ini mengawali teman-teman yang mau diseminasi di MA Jabar. Silahkan Bapak Ibu, saya buka 24 jam untuk menghubungi saya ke depannya, walaupun kita nanti tetap akan ada selang saling dengan pemateri-pemateri dari universitas ataupun dari Bioiswara yang kebetulan sudah terjadwal ini sampai 2 bulan ke depan. Begitu mungkin Bu Nenen diinformasikan kepada semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan untuk hadir di kegiatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Nenen. Bapak dan Ibu, silakan diisi presensinya yang belum. Karena tanpa mengisi presensi, Bapak dan Ibu berarti tidak akan mendapatkan e-sertifikat dari tim kami. Sekali lagi, silahkan Bapak dan Ibu mengisi presensi untuk hari ini, karena tanpa mengisi presensi, Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan link e-sertifikat yang akan kami keluarkan. Pak Wawan? Masih ada Bapak. Ya, gimana Bu? Gambar itu asa-asa Pak, asa-asa hayang balai diklat weh. Masih ayah Bu, masih ada. Sok emot di balai diklat hari gitu teh Pak. Oh, sahat ya. Dengan gambar-gambar yang kayak gini tuh masih keluarin di teh. Oh gitu. Gambar yang mana Bu? Ini Pak, yang di slide yang di ini, di room ini. Pilihlah satu bentuk sesuai selera Bapak katanya. Nah, iya teh ini teh masih ada. Saya dapatkan 2007 dari salah satu WI kita dari Sukabumi. Saya simpan di laptop masih ada. Hanya ini belum di tadi nggak ditayangkan lah, nggak usah lah. Ibu milih yang mana? Ibu milih yang nomor 4, nomor 2, nomor 1, nomor 3. Bapak, saya mah pengen nomor 2. Saya suka nomor 2 Pak. Oh gitu. Saya suka nomor 4 Bu. Semua suka ke nomor 4 mah. Enggak lah, ini cuma seloroh. Ini sudah tidak dengar Bu ya oleh yang lain? Oh enggak Pak, ini sudah tidak direcord. Saya juga sudah selesai recordnya Pak. Iya. Bapak pameditasi nanti di mana Pak? Leresan mana? Oh, eta kan aya alamatna dina CV. Ibu upami bade ka abdi ka laut heula we nya ka pantai. Abdi Jalan Selatan, Pak. Ka mana teh? Abdi ka leresan aya Rayi di Solo. Oh. Sok atuh ka abdi mampir cakat laut tilu kilo kapan di Cepat Suja bili bade belum lauk seueur. Iya Pak, enakeun ya Pak ya, Jalan Selatan teh. Duh, jalannya teh besar Pak. Sebesar apa? Besar dan licin Pak. Ih, mantap pokoknya mah.
Saya Bu Bu Nenen. di di hot mix sapali. Bu Nenen, tiasa berartinya nanti se-MGMP Jabar kita ngariin di situ ya. Ih, boleh. Ibu ayah mes Pemda Tasik tiasa kanggo ngendong. Wah. Sudah difasilitasi tuh, sudah Kegiatan kemenang beberapa kali atau sering kali di mes Pemda Tasik di namanya Desa Senengkerta. Ke pantai itu 200 meter, Bu. Alah, Bapak panginten eta mah kalangkungan ya? Upami ka mana? Pami ke arah Solo atau pulang dari Solo gitu. Abdi sok jalan dinya. Pami ke Pangandaran oge kan Pak, pami ti abdi mah. Pami mangkat tabuh genep teh ti bumi ya Pak. Dugi teh ka Pangandaran teh ka Cijulang teh. Tabu 12. Oh. Mohon. Abdi pemika Pangandaran ti Rompok 98 kilo. Bumi ngange motor 2,5 jam dugi. Caket. Mantap. Sok atuh diantos di Cipatujah lah. Ayo Bu Neng. Ti UPI sering anu KKN kapalih kidu ti UPI sering. Pamiti abdi mah brand ikonnya teh ini Pak, penyu. Oh, penyu. Ya. Di Mohon. pamiti abdi mah ka konservasi teh ke ujung genteng mung kirang langkung 15 menit lah Pak. Caketnya. Mohon. Abdi hoyong Bu ti Cipatujah teh menyusuri jalan selatan ka Pamengpeuknya. Teras ka Ranca Buaya, terus saya buaya nama. Kayak buaya darat. Teras ka Sindang Barang, ka Cianjur ka dituna. Oh, mohon. Terusnya. Iya. Bapak dan Ibu, jika sudah mengisi absen, karena sudah yakin mengisi absen, silahkan untuk lift dari room ini. Bu Lani, Bu Nenden, Bulan Pak. menawi tiasa ngengingkeun nomor HP, ieu dina ieu masih aya ya. Mohon. Rencangan di Batu Jajar tahun 95 ieu aya ya. Namina Puspa Elidar. Kumaha carana abi hoyong kenging nomor HP-na ieu. Rencangan diklat di Batu Jajar tahun 94 kapungkur ya aya lebet ek naros tapi terputus ya na ya. Puspa Elidar guru biologi di Padang Sidempuan pamit telepat neme. Man Padang Sidempuan. Namina Puspa Elidar. Tiasa tina presensinya tehnya. Tah kitu upami aya Bu Nenden, Bu Lani dikineun kagunya nomorna. Sanes berenaun imam hoyong komunikasi margitos 94 can tepang deui. Mau curiga abdi Bapak. Curiga boleh. Curiga abdi mah positive thinking abdi mah Pak. Mau ada tersepuh aya nama. Astagfirullah. Puspa Elida. Presensi Pak tiasa katangena. Tah abi mah terang. Ya, di-sharekeun ka abi nya eta nomorna. Puspa Elidar. Setnya nanti ke Bapak. Dalam tanda petik Puspa Elidar namina. Mohon. Catat. Ada lagi Pak nama yang paling mengesankan? Seueur ngan hilap deui. Aduh. Ya teh sanes kirang sono Bu. Mohon Bapak. Abdi teh bade wangsul sareng kolega di lab komputer Manan teh karorompot teh 23 kilo. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah Bapak, barakallah, berbagi ilmu, perjalanannya cukup
nilai Ya, ibadah Rob. nage sae. Insyaallah Pak. Upami kegiatan ieu ti rompok, di abi mah sanes 4C, sanes 4J, Bu. Naon atuh Pak? Masih kene 1H, 1E. Awon jaringan anak. Mohon. Tak abi teh nyewa sarang kolega ka dieu ka lab komputer man 23 kilo karo rombongnya ti dieu. Bakar melewati hutan, kebun karet, ketemu hewan-hewan malam, kira-kira begitu. Wah, hebat Bapak. Perjuangannya Luar Bapak. biasa. Terima kasih. Atur nuhun Bu nya kasadayana punten ya. Terus ya. Mangga Bapak. Mangga. Atur nuhun pisan Bapak berbagi Oh. ilmunya. Doakan yang selamat di jalan Bu nya. Assalamualaikum. Amin. Amin Pak. Waalaikumsalam. Dan kayaknya pada udah intinya. Ditutup aja. The end. Halo. Yuk, di end aja. Di end aja ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk para panelis juga, terima kasih sekali lagi. Dan untuk seluruh peserta, mohon maaf, roomnya akan saya tutup. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Bentar sih Nanden, bentar ini ada yang ini. Apa? Katanya masih absen. Kenapa teh? Bandar Mulyo cenah bentar lagi absen. Oh iya, silahkan. Oke, iya. Ayo, Iya. saya tunggu. Nah, yuk, ya Yang tentu. belum. Masih 100 orang Teh Lani. Betul. Ayo kita ngobrol lagi. Recordnya saya matiin, tenang aja. Tadi yang nge-record sana, Nenden. Saya nge-record ada. Alhamdulillah. Ayo nama gaduh. Iya, anu kamari nanya. Kamari teh soalnya sok asa jadi miskin gening pakai Windows 10 teh meni berat nge-upload kana YouTube nana teh. Lama anu ngamasalahkeun aku teh ya Allah. Betul berarti eta. Aku teh kalau itu teh gagal upload wae. Abi beda nyobian ya ayeuna nu ieu ya, urang upload nu ieu. Heeh, sok. Mungkin tos ditutup karunya. Ada si Opah geningan masih ada Opah. Si Opah tengah. Opah pasti nggak ngerti bahasa kita. Opah mengertikah bahasa kita? Bobo kayaknya ya. Welis Jubeda. Bobo juga. Pak Hendra. Bobo juga. Pak Hendra. Oh, ayo Pak. Ayo Pak, silahkan diisi Pak. Aduh ya Allah, mangga. Saya tidak akan nutup room dulu sebelum Bapak dan Ibu selesai. Aduh, lagi pada ngisi. Oke.